Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Arif Munandar dengan NPM 180600097, Tri Aprianingsih 180600101, Mahrum Mangisyah 180600108, Della Priscilia 180600112, Aisyah Fitri Lutfiasari 180600127. Kami akan mempresentasikan pengembangan pembelajaran IPS SD. Yang pertama yaitu ulasan pengembangan yang dipilih. Berdasarkan jurnal kreatif Tadulako Online volume 1 nomor 4 ISSN 2354614X berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui Metode Ceramah Bervariasi di Kelas 6 SD Negeri 1 Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Mutong. Media dan metode belajar merupakan inovasi guru untuk mempermudah penyampaian materi kepada siswa. Media dan metode belajar juga harus efektif dan sesuai guna mempermudah pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Media dan metode yang tepat akan membuat siswa lebih termotivasi, lebih aktif, lebih mudah mencerna materi yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran, serta membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan. Untuk dapat menciptakan suasana belajar yang disukai oleh siswa, guru perlu melakukan suatu inovasi, salah satunya dengan memilih dan menggunakan metode belajar yang menarik perhatian siswa. Metode tersebut antara lain ceramah bervariasi, di mana selain memberikan materi melalui ceramah, guru juga dapat mengambil sesi tanya jawab agar siswa tidak merasa bosan. Kemudian kritik. Metode ceramah merupakan metode yang paling populer dan banyak dilakukan oleh guru. Selain mudah penyajiannya, juga tidak banyak memerlukan media dan memakan waktu yang banyak. Dalam metode ceramah, kegiatan belajar didominasi oleh guru sehingga siswa mudah merasa jenuh, kurang inisiatif, sangat tergantung pada guru, dan kurang terlatih untuk belajar mandiri. Menurut kelompok kami, metode ceramah untuk pembelajaran kurikulum 2013 ini saat ini kurang efektif. Jika untuk menerapkan metode ini agar bisa efektif, maka harus terlebih dahulu membangkitkan minat, memaksimalkan pemahaman dan pengingatan, melibatkan siswa selama pencerahan, dan menekankan kembali apa yang disajikan. Jika guru ingin menerapkan metode ceramah, maka sebaiknya dikombinasi dengan metode yang lain seperti metode diskusi, metode demonstrasi, atau metode lainnya agar lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013. Jadi, dalam pengembangan pembelajaran IPS, kami akan menggabungkan metode ceramah dengan metode media Padlet dan soal yang harus dijawab pada media Kahoot. Latar belakang pengembangan pembelajaran IPS. Alasan menggunakan media ini adalah memudahkan guru menjelaskan materi pelajaran dengan tampilan yang menarik agar siswa semakin termotivasi belajar, terlebih lagi jika digunakan pada pembelajaran online. Pada pembelajaran online, guru dapat mengirimkan link Padlet yang telah dibuat kepada siswa, jadi sangat cocok diterapkan. Begitu pula dengan soal yang dibuat pada Kahoot, soal ini juga sangat cocok digunakan pada pembelajaran online. Era globalisasi yang ditandai dengan penampilan geografis dan waktu telah merubah cara pandang manusia tentang hidup mereka. Hal ini juga terjadi dalam dunia pendidikan. Keadaan ini mulai memaksa manusia untuk menjadikan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagai sarana dalam menunjang kebutuhan mereka. Dunia pendidikan merupakan hal yang sangat urgent menggunakan TIK untuk efisiensi pembelajaran. Salah satu aplikasi yang dianggap mampu menjawab atas keterbatasan papan tulis konvensional adalah Padlet. Menurut Zainuddin Ibrahim 2014, Padlet merupakan papan tulis maya yang mampu memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dengan fitur-fitur audiovisual, berbagi dan mengkomunikasikan ide. Oleh beberapa peneliti, Padlet akan mampu menghandle pembelajaran yang berporos pada siswa dan menyenangkan. Guru menjelaskan materi dengan metode ceramah dan dikombinasikan dengan Padlet yang telah dibuat tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan,
yaitu dalam contoh kali ini adalah materi ASEAN. Tampilan produk pengembangan yang dipilih, yang pertama adalah Padlet. Berikut ini adalah contoh Padlet yang kami buat seperti di gambar. Yang kedua adalah Kahoot. Berikut ini adalah contoh Kahoot yang kami buat seperti di gambar. Rencana pengembangan alat, PC atau laptop, bahan, materi, dan kuota internet. Cara membuat Padlet yang pertama, kunjungi padlet.com, klik tombol bertulisan Create Something atau Make a Wall. Anda akan menuju dinding Anda sendiri dengan tautan yang unik. Yang kedua, tarik foto dari desktop atau direktori di komputer untuk menempatkannya di dinding Anda. Yang ketiga, selama Anda menariknya ke jendela peramban, foto akan direkatkan ke dinding. Yang keempat, klik bagian tengah gambar untuk memindahkannya ke sekitar dinding atau gunakan tanda panah di sudut untuk memperbesar atau memperkecil suatu foto atau gambar. Yang kelima, klik ganda pada foto untuk menamainya. Ketik judul atau keterangan foto. Yang keenam, klik atau ketuk di tempat kosong di dinding. Mulailah mengetuk untuk membuat pesan. Dan yang terakhir, lihat icon-icon di bawah pesan. Tersedia tombol tautan, tombol unggah, dan tombol video. Gunakan tombol-tombol ini untuk melampirkan elemen multimedia ke dalam pesan. Klik icon tautan melampirkan URL ke pesan. Cara ini juga dapat digunakan untuk melampirkan foto karena dapat menautkan sebuah foto di situs web tertentu. Klik pada tautan unggahan untuk memilih berkas dari komputer. Klik pada tautan video. Jika Anda memiliki kamera web, Anda dapat merekam video termasuk audio, lalu memanjangnya di halaman. Klik setiap elemen di dinding untuk memperbesarnya dan membuatnya lebih mudah untuk dilihat. Dengan mengeklik ikon pensil di bagian kanan atas kiriman, penulis atau dinding pemilik dapat menyuntingnya. Gunakan gerakan mencubit untuk mengubah ukuran foto pada perangkat lain, seperti ponsel atau tablet. Selain URL di perambanan, URL ini dimulai dengan kode alfanumerik yang unik untuk dinding Anda. Rekatkan URL ini ke peramban untuk memberikan akses di dinding. Pilih tanda plus di kolom sebelah kanan untuk memulai semua dinding baru. Setelah guru menjelaskan materi dengan media Padlet, guru kemudian mengukur tingkat pemahaman siswa dengan memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan menggunakan Kahoot. Cara membuat Kahoot. Buka kahoot.com dengan browser andalan masing-masing. Daftar akun Kahoot dengan kemudian login. Setelah login, sekarang klik tombol Create. Muncul sebuah jendela pop-up. Klik saja tombol Create di bilah paling kiri atas. Di halaman ini ada 5 bagian yang perlu disesuaikan. Yang pertama, buat pertanyaan terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan hitung mundur untuk pertanyaan ini. Yang ketiga, tentukan juga berapa poin untuk jawaban yang benar. Yang keempat, isi 4 jawaban pilihan ganda. Dan yang terakhir, pilih jawaban yang benar. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perhatikan di sebelah kiri, klik Add Question atau lalu klik Quiz. Ulangi langkah di atas sampai Anda rasa jumlah pertanyaan sudah mencukupi. Jika sudah, sekarang klik tombol Done di kanan atas. Beri nama untuk kuis yang barusan dibuat. Manfaat metode ceramah dapat digunakan dalam hal jumlah siswa cukup besar sebagai pengantar atau menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Sewaktu yang tersedia terbatas, sedang materi yang disampaikan cukup banyak. Manfaat media Padlet. Yang pertama, pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua, memudahkan guru menyampaikan pembelajaran. Yang ketiga, siswa lebih termotivasi dan semangat belajar karena penjelasan dengan Padlet yang terlihat menarik.
sini saya akan melanjutkan presentasi dari manfaat. Setelah dari manfaat adalah tujuan. Tujuannya adalah 1. Tujuan metode ceramah. 2. Tujuan penggunaan metode ceramah dan ceramah bervariasi adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, antara lain siswa pasif kegiatan belajar mengajar berpusat pada guru sehingga mengurangi daya kreativitas dan aktivitas siswa, mudah menimbulkan salah tafsir, salah paham tentang istilah tertentu tanpa mengetahui artinya atau verbalisme, melemahkan perhatian dan membosankan siswa apabila ceramah diberikan dalam waktu yang cukup lama. Guru tidak memperoleh umpan balik tentang pembahasan materi yang disampaikan. Adapun kelebihan metode ceramah, menurut Sumantri dan Johar tahun 2001 halaman 118 mengemukakan bahwa metode ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode ceramah adalah sebagai berikut. Yang pertama, murah dalam arti efisien dalam pemanfaatan waktu dan menghemat biaya pendidikan seorang guru yang menghadapi banyak peserta didik. Yang kedua, murah dalam arti materi dapat disesuaikan dengan keterbatasan peralatan, dapat disesuaikan dengan jadwal guru terhadap keterbatasan bahan baku tertulis. Yang ketiga, meningkatkan daya dengar peserta didik dan menumbuhkan minat belajar dan sumber lain. Yang keempat, memperoleh penguatan bagi guru dan peserta didik, yaitu guru memperoleh penghargaan, kepuasan, dan sikap percaya diri dari peserta didik, dan peserta didik pun merasa senang dan menghargai guru bila ceramah guru meningkatkan kesan dan berbobot. Yang kelima, ceramah memberikan wawasan yang luas dari sumber lain karena guru dapat menjelaskan topik dengan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kelebihan media Padlet. Selain memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan meningkatkan pemahaman siswa serta minat, bakat, dan motivasi belajar siswa, media ini dapat meningkatkan pemahaman guru dalam memanfaatkan teknologi di era globalisasi saat ini yang serba online. Lalu ada kelemahan metode ceramah, dapat menimbulkan kejenuhan kepada peserta didik, menimbulkan verbalisme kepada peserta didik. Materi ceramah terbatas pada apa yang diingat guru, menjelasi peserta didik dengan konsep belum tentu diingat terus-menerus. Informasi yang disampaikan mudah bosan dan ketinggalan zaman, tidak merangsang perkembangan kreativitas peserta didik. Terjadi proses satu arah dari guru kepada peserta didik, merugikan peserta didik yang lemah dalam keterampilan mendengarkan. Yang selanjutnya adapun kelemahan media Padlet, yaitu kelemahan media ini adalah sulit digunakan oleh guru yang berada di daerah terpencil ataupun susah jaringan internet, karena media ini membutuhkan jaringan internet yang kuat. Selain itu, media ini kurang cocok digunakan untuk siswa yang tidak memiliki HP Android untuk mengakses Padlet atau Kahoot. Selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah menggunakan Padlet atau Kahoot. Yang pertama, guru menjelaskan materi pembelajaran, yaitu ASEAN menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan media Padlet yang telah disiapkan sebelum pembelajaran agar lebih menarik dan tidak membosankan. Yang kedua, kemudian guru meminta siswa memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, setelah itu guru mengukur tingkat pemahaman siswa dengan meminta siswa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan pada aplikasi Kahoot. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.